kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, ku mau hidup bagi Kristus. Selamat malam rekan-rekan pemuda dimanapun Anda berada, dan saudara-saudari seiman dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa secara online, dan kita bersyukur anugerah Tuhan yang terus
memimpin kita. Nah, teman-teman semuanya, di awal bulan Juni ini kita membahas satu topik sebetulnya yang relevan dengan kita, kehidupan pemuda, yaitu tentang media sosial. Bagaimana sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi media sosial itu. Nah, karena itu teman-teman, kita akan belajar bersama malam hari ini. Sebelumnya kita membuka Alkitab di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Ada terjemah lain mengatakan dengan kesungguhan, ketulusan hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, bagaimana kita menyikapi media sosial yang ada? Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur anugerah-Mu tak pernah berhenti dan terus melimpahi hidup kami. Sekalipun kami berada di rumah masing-masing, tidak bisa berkumpul di gereja beribadah secara komunal, tapi kami bisa melakukannya di rumah. Karena saat ini kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami masing-masing. Kami rindu setiap kami remaja maupun pemuda Philadelphia sungguh-sungguh menghayati akan sebuah persekutuan secara pribadi dengan Tuhan melalui di dalam ibadah kami. Karena itu Tuhan, berkati ibadah kami, walaupun kami mendengarkan khotbah ini secara online, tetapi anugerah Tuhan yang terus menolong kami supaya kami bisa memahami firman yang hidup ini. Terima kasih, bersyukur, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jika kita berpatokan pada firman Tuhan yang kita bacakan tadi, berarti di sana dikatakan apapun juga, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita melakukan itu dengan segenap hati kita, dan itu harus tertuju kepada Tuhan, untuk Tuhan. Jadi semua kemuliaan kembali kepada Dia. Dari Dia segala yang ada, dan oleh Dia itu ada, dan kita kembalikan untuk Dia, yaitu untuk kemuliaannya. Termasuk kita juga dalam hal bermedia sosial. Nah, itulah yang kita bicarakan malam ini. Apakah media sosial itu jahat? Apakah media sosial itu buruk dan tidak baik adanya? Bagaimana menurut teman-teman? Setuju media sosial itu jahat, tidak baik? Saya mengatakan tidak demikian. Media sosial itu sifatnya netral. Ya, netral ya. Sifatnya netral. Jika digunakan dengan benar, dengan tepat, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan jika menggunakan secara tidak baik, jika menyalahgunakannya, maka hasilnya juga buruk. Seperti pisau. Pisau itu sifatnya netral. Tahu pisau ya? Pisau bisa kita gunakan untuk potong bawang dan lain-lain, tapi juga pisau bisa melukai orang, bahkan bisa membunuh orang. Seperti misalnya api. Api itu netral. Kalau misalnya gunakan api itu untuk sesuatu yang baik, bisa. Tapi kalau juga digunakan untuk sesuatu yang jahat, bisa juga. Ya, itu sifatnya netral. Jadi pengguna media sosial itu lah yang menjadi masalah, bukan media sosialnya, tapi penggunanya yang menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Ketika ia menggunakan secara tidak tepat atau menyalahgunakan fungsi daripada media sosial itu.
Nah, apa sebetulnya tujuan daripada media sosial? Anda bisa bayangkan sebelum media sosial itu ada, atau sebelum HP itu ada, susah sekali. Angkatan 80-an ke bawah, tahun 80 ya ke bawah, itu angkatan yang waktu mereka remaja itu, waktu mereka pemuda itu, mereka tidak menggunakan media sosial seperti generasi milenial sekarang. Mereka kalau berelasi satu dengan yang lain harus melalui surat. Kalau misalnya dia pacaran nih ya, jadi mereka harus via surat. Itu pun ada perantaran juga. Jadi nanti dikasih surat ke pacarnya. Kekasihku yang kucintai, aku sangat merindukanmu. Lalu kemudian kalau misalnya pacarnya ada di luar kota, maka bisa dia kirim melalui pos, dan juga atau ada perantara, misalnya ada temannya pulang ke kota itu, atau ada orang lain yang dia kenal dari kota itu, maka dia titipkan surat tadi ke pacarnya. Jadi sebetulnya mereka sangat-sangat kasihan ya, karena tidak menggunakan media sosial yang begitu cepat sekarang. Tidak seperti kita, kalau misalnya mau ingin mengetahui kabar pacar kamu atau gebetan kamu, wah dengan cepat video call lah, atau WhatsApp lah, macam-macam. Banyak sekali jejaring sosial yang bisa kita gunakan. Nah, jadi media sosial sebetulnya bertujuan sebagai sarana komunikasi, media komunikasi untuk menghubungkan satu dengan yang lain, sehingga cepat kita bersambung dengan yang lain atau koneksi dengan yang lain. Misalnya teman kita ada di luar negeri, ada di Australia, ada di Amerika sana, jadi kita bisa cepat koneksi dengan dia melalui media sosial yang ada. Kalau zaman dulu, sebelum media sosial, sebelum teknologi canggih, orang menanyakan kabar temannya yang jauh di luar negeri sana, itu tidak mudah. Dia kirim surat misalnya, itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa setengah tahun atau bisa 1 tahun baru sampai. Itu pun kalau sampai. Tapi sekarang dengan cepat, sekarang kita ketik, kita kirim, langsung sampai. Nah, inilah perbedaannya. Berarti bagus sekali sebetulnya media sosial, supaya kita bisa berjejaring, berhubungan, berrelasi dengan orang lain. Nah, itulah media sosial. Media sosial itu sarana untuk kita menyampaikan informasi penting. Nah, ini penting ya. Ini yang harus kita perhatikan. Menyampaikan informasi penting yang berguna, membangun, dan memuliakan Tuhan tentunya. Bukan tempat kita curhat, luapan emosi, perasaan, atau masalah yang tengah kita hadapi. Tak jarang anak-anak muda, kalau dia lagi galau nih, dia update status di media sosial. Apa yang dia rasakan, dan dia marah sekali, dia update status di media sosial. Itu sebetulnya salah sasaran, tidak boleh. Nah, karena itu kita melihat kesalahan fatal orang yang menggunakan media sosial, atau dampak negatif daripada media sosial. Pertama, ketika orang menyalahgunakannya dan membuat berita palsu, hoax, memberikan konten-konten yang sebetulnya tidak akurat, tidak valid kebenarannya. Ini hati-hati sekali. Kita harus memilah sebuah cerita, baru misalnya kita sharekan, kita bagikan ke orang lain. Nah, hati-hati. Jadi jangan langsung ada berita, kita langsung telan bulat tanpa kita filter. Nggak boleh. Kita harus betul-betul mengamati, menilai, dan melihat sumbernya dulu. Firman Tuhan mengatakan kita harus hati-hati berkata-kata. Kita tidak boleh merespon dengan langsung. Nggak boleh. Cepat kita mendengarkan, itu artinya kita memfilter itu berita, lalu kemudian kita baru menangkapi, melihat sumbernya. Nah, kesalahan fatal yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan adalah dengan cepatnya
dia membagikan berita-berita yang tidak akurat. Nah, jangan. Ya, apalagi menciptakan berita-berita yang palsu, nggak boleh. Ya, kita anak Tuhan tidak boleh. Kemudian kesalahan yang dilakukan lagi adalah menyerang pribadi orang di media sosial. Itu juga nggak boleh loh. Menyerang pribadi orang atau mempermalukan orang lain di media sosial. Media sosial bukan tempat untuk mempermalukan orang. Media sosial itu adalah sarana untuk kita berelasi dengan cepat dengan orang yang kita kenal. Jadi kita tidak boleh menyerang orang melalui media sosial. Apalagi memaki-maki, mempermalukan dia di media sosial. Itu salah sekali. Saya himbau setiap anak-anak Tuhan, khususnya pemuda-pemudi Philadelphia GCR Sekawang, jangan engkau menggunakan media sosial dengan menyerang pribadi orang. Tidak boleh. Itu tidak memuliakan Tuhan. Kedua, beberapa berikutnya, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Mereka menggunakan media sosial itu sebagai curhatan masalah yang tengah dihadapi. Hari ini dia bermasalah di kantornya misalnya, atau sama temannya misalnya, atau sama pacarnya. Dia post di media sosial. Sehingga orang yang baca itu, semua orang kan baca media sosialnya, mengandang-andai, curiga, sehingga multitafsir ada di sana. Nggak boleh. Kemudian juga tidak boleh menggunakan media sosial itu sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik. Tidak boleh. Kalau kita menyelesaikan konflik, kita harus bertemu muka dengan muka. Kita berhadapan menyelesaikan konflik itu. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian berikutnya, hal yang fatal dilakukan adalah ketika mempost sesuatu yang tidak penting. Nah, misalnya post sesuatu yang tidak penting, yang tidak berguna, berfaedah, kita asal saja. Jangan. Sesuatu yang tidak membangun, sesuatu yang tidak berguna, itu tidak perlu dipost. Lakukanlah hal-hal yang berguna, yang membangun. Itulah fungsi media sosial. Supaya orang mendapatkan sebuah informasi penting, baik itu kata-kata misalnya yang membangun, maupun sebuah pengalaman atau kesaksian, atau membagikan informasi-informasi yang berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai sebaliknya. Nah, karena itu saya harap poin-poin ini bisa kita perhatikan dengan baik-baik. Berikutnya, dampak positif yang disebabkan oleh media sosial itu sebetulnya sangat baik, berguna untuk kita. Misalnya, memudahkan kita dalam menyampaikan pesan. Kita menyampaikan pengumuman apa, cepat sekali. Informasi apa, cepat sekali. Jadi memudahkan kita. Berarti media sosial ini sarana yang baik untuk menunjang kehidupan kita sebetulnya. Baik di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam aspek hidup kita. Ini sangat berguna. Ya. Kemudian, kita bisa memanfaatkan untuk menaburkan benih firman atau Injil. Misalnya anak-anak muda punya kesaksian yang hidup, dia bisa tulis di media sosialnya, bagikan, memberkati orang lain. Misalnya tentang kesabaran. Di kantor misalnya, engkau menghadapi orang yang suka marah-marah, kita bisa menahan diri, sehingga kita menghindari konflik itu dan kita menyelesaikannya. Atau misalnya sesuatu pengalaman-pengalaman hidup kita yang baik, kita bisa saksikan, tuliskan di media sosial kita. Itu memberkati orang. Atau ada kata-kata firman Tuhan yang baik untuk bisa kita expose ke orang lain. Jadi ini sangat membantu kita untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun yang melihat status kita di media sosial. Kemudian juga dampak baik daripada media sosial ini adalah akses dengan mudah kita dapatkan pengetahuan di dalamnya. Jadi mempermudah kita memperoleh pengetahuan di dalamnya.
Banyak pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya kita tidak tahu. Oh, ternyata seperti ini. Oh, seperti ini. Kita bisa dapatkan di situ. Ada banyak hal-hal yang baik yang berguna bagi diri kita. Kita bisa dapatkan, dan juga kita bisa menjadikan media sosial sebagai sarana publikasi yang baik. Kita mempublikasikan sesuatu, kita bisa menggunakan media sosial. Jadi karena itu teman-teman, nasihat yang baik untuk kita adalah gunakan media sosial untuk kemuliaan Tuhan, sehingga memberkati orang lain. Hati-hati dengan media sosial loh. Gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Di Kolose tadi dikatakan, ini sebagai dasar untuk kita, pada waktu kita melakukan segala sesuatu, lakukan itu untuk Tuhan. Berarti jika untuk Tuhan, berarti itu sesuatu yang tulus. Jika itu untuk Tuhan, berarti itu sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Jika untuk Tuhan, berarti itu sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Jadi media sosial baik jika digunakan dengan benar dan tepat, buruk atau jahat jika disalahgunakan. Dan karena itu, pergunakanlah media sosial dengan baik. Pengguna media sosial diberikan pilihan, dan anak Tuhan memilih yang baik dan yang benar. Jadi bukan media sosial yang salah, tetapi pengguna media sosial yang bisa salah menggunakannya. Karena itu, mari bersama-sama menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan kita. Kita menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus hidup berbeda. Jangan ikut-ikutan dengan yang lain. Jangan membuat konten-konten yang tidak berguna. Jangan juga menyebarkan sesuatu yang bersifat tidak baik, tidak membangun, dan pada akhirnya mendatangkan celaka. Jangan. Berhati-hati bermedia sosial. Gunakanlah untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati. Amin.